Jadi masalahnya di sini adalah kalau kita menganggap bahwa liburan adalah healing, padahal permasalahannya belum selesai. Pertanyaannya kita butuh berapa kali liburan biar benar-benar menyembuhkan luka. Jangan sampai nanti ternyata ketika kita banyak liburan, kita menghabiskan banyak dana, kita menumpuk masalah dengan masalah. Halo kawan UGM, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu tentunya untuk kawan UGM dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali rasanya saya Randy Ketiawan kembali menemani kawan UGM, pendengar setiap podcast UGM untuk edisi hari ini. Ya, kalau bicara remaja, mungkin kita mengenal banyak sekali remaja yang menciptakan tren-tren yang bisa banyak diingat oleh masyarakat sekitar kita, terutama di Indonesia ya, yang pernah dan saat ini masih menjadi perbincangan ya, apalagi kalau bukan healing. Kadang remaja-remaja yang sudah suntuk dengan kuliahnya, sudah suntuk dengan pekerjaannya, mereka seperti membutuhkan healing. Kadang butuh vitamin C juga gitu ya. Kadang healing disangkut pautkan dengan staycation, dengan liburan atau apapun itu yang kesannya bisa mengembalikan kembali pikiran kita untuk bisa menjadi lebih segar kembali. Benarkah demikian? Dan apa korelasinya healing dan juga katakanlah liburan seperti itu? Adakah korelasinya? Kita akan bahas di segmen podcast hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya di sini, di depan saya persis salah seorang psikolog kebanggaan Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau juga mengemban amanah sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Sudah hadir bersama dengan saya di sini Mas Galang Lufityanto, SPSI, MPSI, PSD. Selamat siang Mas Galang. Selamat siang Mas Adi. Sehat selalu Mas Galang ya. Alhamdulillah. Hari ini cerah nih Mas Galang. Karena mungkin pembahasannya healing ya. Healing, betul. Healing bukan hilang ya. Healing bukan hilang. Oke, bagus ini bagus. Butuh healing juga Mas? Setelah ini mungkin butuh. Baik, kita akan bahas perkara healing ini Mas ya, karena memang sudah banyak sekali masyarakat di Indonesia yang menyangkut pautkan healing dengan liburan semacam itu. Ada juga yang menyangkut pautkan healing dengan makanan kesukaan juga. Sebenarnya healing dengan liburan itu sama nggak sih dari sudut pandang psikologi Mas Galang? Oke, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit ya bahwa healing itu sebenarnya sebuah istilah yang sedang tren ya. Di mana-mana bilang healing gitu ya. Tapi sebenarnya healing itu sebenarnya proses untuk menyembuhkan luka kan sebenarnya. Nah, hal itu tuh sebenarnya sudah lama terjadi. Orang sudah melakukan hal itu. Cuma kalau sekarang itu menjadi lebih tren saja. Nah, apa yang kemudian kita sembuhkan itu tuh adalah emotional distress. Jadi kita mengalami stres. Nah, kemudian kita mencoba untuk menyembuhkan stres itu. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengetahui sumber penyebabnya apa dan kemudian dia mengatasinya. Itu yang paling bagus. Tapi kalau itu nggak bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu adalah meringankan rasa tidak nyaman. Nah, meringankan rasa tidak nyaman itu yang biasanya dikonotasikan dengan liburan, makan enak. Jadi intinya adalah membuat dia merasa lebih baik. Tetapi belum tentu itu memecahkan masalah. Belum tentu menyembuhkan juga. Betul, gitu. Betul. Berarti kalau dikatakan healing sama dengan liburan bisa juga dong? Kalau memang orang itu membutuhkan misalkan kayak refreshing atau kegiatan yang berbeda, itu boleh melakukan hal itu. Cuma kalau healing sama dengan liburan, itu berarti kan memperkecil arti dari healing itu sebenarnya. Nah, yang jadi masalahnya di sini adalah kalau kita menganggap bahwa liburan adalah healing, padahal permasalahannya belum selesai. Pertanyaannya kita butuh berapa kali liburan biar benar-benar menyembuhkan luka. Jangan sampai nanti ternyata ketika kita banyak liburan, kita menghabiskan banyak dana, kita menumpuk masalah dengan masalah. Ya. Malah tambah masalah nggak jadi healing jadinya. Masalah. Betul. Oke, sebenarnya saya tertarik dengan yang poin pertama tadi Mas. Kita mencari nih sebabnya kenapa kok kita istilahnya distress seperti itu ya. Sebenarnya mencari itu sesusah apa sih untuk pada akhirnya kita butuh healing nantinya? Oke, jadi pertama untungnya manusia itu punya kemampuan untuk mengetahui kalau ada sesuatu yang salah pada dirinya. Ketika dia merasa nggak nyaman, ketika dia merasa
kok aku kok nggak seperti biasanya ya. Nah itu dia tahu. Tapi nggak semua orang tahu bahwa dia butuh bantuan. Nah ketika dia membutuhkan bantuan, yang pertama harus dilakukan adalah ya dia ngobrol dengan orang yang paling dekat dengan dia, yang dia bisa percaya gitu ya. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa juga mengobati lukanya tadi, dia mungkin butuh tenaga yang profesional seperti psikolog, psikiater. Saat ini sebenarnya banyak sekali layanan-layanan psikolog ya, baik yang offline maupun yang online ya, yang itu bisa membantu kita menemukan sebenarnya akar permasalahannya apa sih yang harus ditembak. Nah dengan itu itu adalah cara yang justru lebih efektif daripada kemudian malah melarikan diri dari masalah itu. Oke, kalau bicara waktu, kapan waktu yang tepat kita harus healing dalam tanda kutip, atau kapan kita harus psikiater, kapan kita harus ke psikolog misalnya, ada timingnya yang khusus mungkin? Oke, jadi pertama yang bisa kita lakukan itu adalah ya kita mencoba dengan cara yang paling efisien dan efektif dulu ya. Kalau misalkan ternyata kita memiliki sebuah permasalahan misalkan di tempat kerja, dan kemudian bisa diatasi dengan misalnya kita makan enak gitu ya. Kalau itu bisa diatasi, bisa membuat kita menjadi lebih baik dan memecahkan masalah, itu oke. Tetapi ketika kemudian berulang-ulang ya, saya liburan kemana-mana tetap nggak selesai masalahnya, kayaknya bukan di liburannya deh, aku harus membutuhkan seseorang. Nah harus ada momen di mana kita memahami bahwa oh ini saya meringankan rasa tidak nyaman dan aku ingin benar-benar menyembuhkan luka. Nah ketika dia sudah sadar bahwa oh yang aku lakukan ini tidak selalu berhasil, maka butuh tenaga profesional. Nah disitulah kemudian dia harus butuh untuk ketemu dengan profesional. Oh gitu. Kadang kan orang berpikiran gini Mas, misal kayak saya punya masalah hanya kecil gitulah. Kadang saya juga sering self justice gitu ya. Aku butuh healing nih gitu. Apakah itu dibenarkan atau seharusnya saya mungkin ke psikolog dulu gitu? Apakah boleh saya self justice seperti itu? Saya butuh healing. Saya stres nih misalnya. Apakah boleh justice seperti itu ke diri kita sendiri? Oke. Jadi sebenarnya sekarang ini kan sebenarnya di masyarakat itu kita lebih mudah untuk mengetahui ya kondisi kita ya, karena sekarang ada banyak sekali alat-alat, tools untuk kita mendiagnosis diri gitu ya. Nah tidak semuanya benar ya, ada yang alat-alat yang sebenarnya kurang tepat gitu ya, dan kemudian takutnya kemudian orang-orang itu aku ternyata depresi gitu ya. Nah apa namanya untuk itu memang kita harus hati-hati ya, untuk kita harus hati-hati, dan kemudian lebih baik sih kalau misalkan kita merasa sudah melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan untuk meringankan rasa nggak nyaman itu dan tidak berhasil mungkin 2-3 kali gitu ya, kita boleh untuk mencari bantuan gitu betul. Ya. Oke, tapi kabarnya tubuh kita itu punya istilahnya apa ya, respons yang bagus yang bisa melakukan healing sendiri gitu atau self healing. Bener nggak sih kalau di psikologi ada apa ya istilahnya pembelajaran yang semacam itu atau tidak? Ya betul. Jadi kita punya ada 4 neurotransmitter ya. Neurotransmitter yang berhubungan dengan kebahagiaan. Yang pertama adalah endorfin. Endorfin itu tuh akan diproduksi oleh manusia ketika kita menyukai sebuah proses. Contoh misalkan kita olahraga ya. Mungkin kita olahraga bukan karena kita ingin menurunkan berat badan, tapi karena aku suka aja dengan olahraga. Itu endorfin itu akan muncul dan kemudian akan membuat kita lebih bahagia. Yang kedua adalah dopamin. Nah, dopamin itu adalah hormon yang terkait dengan reward. Jadi contoh misalkan saya olahraga karena saya ingin berat badan turun. Nah, ketika kita melihat minggu pertama kita olahraga, berat badan kita turun, kita seneng tuh. Yang ketiga adalah serotonin. Serotonin itu adalah neurotransmitter dan hormon ya, yang tugasnya adalah untuk meregulasi mood kita. Nah, itu kita bisa memproduksi hormon itu kalau kita dalam kondisi rileks. Makanya kemudian ada yang bilang bahwa healing bisa dengan meditasi. Itu dalam rangka untuk memproduksi serotonin. Nah yang keempat ini adalah oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon cinta. Nah ketika kita kemudian ngobrol dengan teman-teman, kita dengan orang tersayang, dan kemudian kita menolong orang lain, itu tuh kita bisa memproduksi oksitosin. Nah, oksitosin ini adalah hormon anti stres. Jadi sebenarnya
dengan melakukan hal-hal tadi ya, yang tidak kemudian harus liburan. Itu tuh kita bisa membuat tubuh kita lebih tahan terhadap stres. Oke. Dari penjelasan Mas Galang itu saya jadi keinget film Inside Out. Jadi ada film Inside Out itu yang di dalamnya itu ada bahagia, sedih, marah, kecewa. Itu sama juga dengan itu. Oh gitu ya, sama berarti ya. Jadi pernah misalnya kalau kita seneng dapat boneka gitu, banyak hormon bahagianya di situ. Betul. Misalnya kita lagi nilainya jelek, kita hormon marahnya yang lebih tinggi gitu. Itu memang terjadi gitu ya di tubuh kita ya. Iya. Oh gitu ya. Dan kita perlu untuk mengenali aktivitas-aktivitas apa saja sih yang bisa membuat kita sendiri memproduksi hormon kebahagiaan tadi. Oh, oke. Kalau dari Mas Galang sendiri mungkin pernah pengalaman lah, mungkin saya yakin Mas Galang pernah lah merasakan jenuh, suntuk gitu ya. Apa yang sebenarnya dilakukan Mas Galang untuk kembali lagi moodnya? Oke. Simpel aja. Kalau saya olahraga, karena olahraga itu saya dapat dua, yaitu endorfin dan dopamin. Karena saya suka prosesnya ketika olahraga. Saya ketika olahraga misalkan main tenis, saya nggak akan mungkin jadi pemain tenis profesional karena itu bukan tujuan saya. Tapi saya senang dengan permainan itu sehingga endorfin saya akan terproduksi dengan baik. Nah kemudian ketika bermain tenis kemudian saya menang gitu, dopamin saya akan naik lagi. Nah ini minimal ada dua hal itu. Apalagi ketika kemudian tenisnya itu beregu, dapat oksitosin juga. Nah jadi kemudian kalau saya menyarankan olahraga yang berkelompok. Itu tuh Anda bisa mendapatkan banyak sekali hormon kebahagiaan. Kalau mungkin saya ini sedikit curhat. Saya kan pekerja nih. Saya bekerja 8 jam setiap harinya. Kira-kira healing yang cocok dalam tanda kutip untuk saya sebagai pekerja itu apa? Kalau olahraga mungkin pasti ya. Lainnya olahraga ada nggak? Oke. Sebenarnya healing itu tidak harus melakukan hal yang lain ya. Bisa jadi kita menemukan kebahagiaan dalam kerja kita, pekerjaan kita gitu. Jadi contoh misalkan kita di kantor ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan, kita memproduksi oksitosin. Ketika kita punya target tujuan yang jelas, kita memproduksi dopamin. Ketika kita menyukai proses bekerja itu sendiri, kita memproduksi endorfin. Kalau di kantor nggak ada semua itu, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman yang dicari kurang membahagiakan misalnya, pekerjaannya juga loadnya terlalu banyak, apa yang harus kita lakukan? Kalau seperti itu berarti kita perlu ada aktivitas yang lain. Nah di luar kantor? Di luar kantor bisa jadi olahraga tadi. Olahraga itu kita hanya butuh 30 menit ya untuk misalkan kita bisa lari aja, misalkan jogging itu kita bisa memproduksi banyak sekali hormon kebahagiaan. Jadi intinya kayak kita ngecharge energi positif dari aktivitas lain. Dan kemudian kita balik ke tempat kerja itu sudah di-charge dengan lebih positif lagi. Kalau tidur itu healing juga? Tidur itu sebagian orang healing ya. Sebagian orang. Kalau tidur itu lebih ke arah itu ngeriset. Ngeriset kita dalam posisi netral lagi. Ya, sama halnya kalau kita lagi sakit kan, kita pusing, udah tidur aja, besok lebih seger. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah ngeriset tombol reset itu ya. Untuk kita kembali pada posisi normal lagi. Kalau dari sisi psikologi, stres itu bisa menimbulkan penyakit, betul? Betul. Jadi kalau stres berkepanjangan itu nanti bisa menimbulkan depresi. Jadi kalau stres, kalau cuma misalkan stres itu kan terjadi kalau kita mendapatkan beban lebih tinggi daripada kapasitas maksimal kita. Betul. Ya. Kalau itu berangsur-angsur ya, berlanjut lama-lama kita itu hormon kebahagiaannya tadi akan berkurang. Hasilnya kita menjadi imunitasnya berkurang secara fisik, secara emosional. Nah itu akan bahaya banget karena kita bisa menjadi depresi. Nah kalau depresi itu udah butuh penanganan profesional dan kadang-kadang melibatkan obat-obatan juga. Oke, ini sebenarnya bisa dikatakan healing itu perlu ya, sesekali ya, bahkan mungkin tergantung dari kapasitas tubuh kita. Misalnya kita sudah mulai jenuh, mulai suntuk ya, bisa dibilang kita harus butuh healing juga begitu ya. Healing yang ringan tadi disampaikan Mas Galang, olahraga mungkin ya, atau sekedar kalau di kantor ketemu dengan teman-teman yang asyik ngobrol gitu, atau mungkin mencari pekerjaan atau aktivitas yang menyenangkan di kantor itu juga bisa. Cuma kalau misalnya nih pada tahap tertentu kita tidak bisa menemukan itu semua.
pada akhirnya kita harus ketemu sama psikolog gitu. Betul. Akhirnya kita kan tidak healing, kita konsultasi gitu. Betul. Pada akhirnya apakah healing itu akan tetap dipakai saat ketemu psikolog? Apakah psikolog akan menyarankan healing juga nantinya? Oke, jadi sebenarnya healing itu sebuah proses total ya, bahwa bertemu dengan psikolog itu juga proses untuk healing juga, untuk menyembuhkan atau menemukan akar permasalahannya apa gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau psikolog tidak akan menggunakan kata healing, karena itu seperti yang saya katakan tadi, itu adalah istilah yang sedang ngetren aja gitu ya. Betul. Tetapi intinya kalau dari psikolog mungkin bagaimana cara Anda untuk coping dengan permasalahan, bagaimana kita memecahkan masalah dengan cara apa, itu nanti akan disarankan. Nah, kalau misalkan nanti psikolog misalkan nanti menyarankan untuk Anda olahraga, mungkin secara aktivitas sama ya, tetapi kemudian ketika sudah bertemu dengan profesional, Anda akan dijelaskan olahraga ini posisinya di mana nih. Dan kemudian akan disadarkan bahwa olahraga ini akan membuat Anda menjadi lebih baik, lebih happy. Nah, tapi mungkin masalahnya belum selesai. Nah, sehingga sekarang pilihan pada Anda ingin menyelesaikan masalah atau ingin meredakan hanya rasa meringankan nyaman. gitu ya. Betul. Karena pada kenyataannya nggak semua orang punya privilege ya untuk bisa memecahkan masalah mereka. Atau bisa memecahkan masalah umum ya. Kalau misalkan masalah dia di tempat kerja berhubungan dengan bosnya atau sesuatu yang nggak bisa dia kontrol kan susah juga. Pada akhirnya kita harus menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih positif. Nah, sehingga kita harus cari cara nih gimana untuk kita ngecas diri kita menjadi lebih positif. Oke. Dan ini menarik kalau membahas healing sebenarnya karena banyak yang bisa ditemukan di obrolan kita siang hari ini. Jadi healing itu tidak hanya sekedar liburan, tapi benar-benar ketemu dengan orang itu juga bisa dibilang healing juga gitu. Ketemu dengan teman-teman atau mungkin pekerjaan yang menyenangkan juga mungkin salah satu healing juga ya. Tapi mungkin tips untuk milenial untuk melakukan healing itu seperti apa ya, sekecil apapun itu, apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Karena kadang kita liburan pun kadang kalau pulang ya kita capek juga gitu bisa. Nah, kira-kira dari Mas Galang sendiri selaku psikolog, healing yang tepat untuk milenial sekarang itu apa? Oke, healing yang tepat ya. Oke, ini pertanyaan yang cukup tricky. Jadi yang pertama untuk milenial perlu untuk menyadari posisi healing itu apa, gitu ya. Bahwa healing itu di sini bisa jadi emang menyembuhkan, mencari akar permasalahan dan mencari solusi gitu ya, atau meredakan rasa nggak nyaman tadi ya. Kalau memang kemudian mereka pertama harus sadar itu, dan kemudian mereka harus bisa untuk menentukan kalau misalkan untuk meredakan rasa nggak nyaman mau berapa kali, budgetnya pas apa enggak, apakah ini cara yang paling baik, paling efisien yang kemudian bisa dilakukan. Jangan sampai kemudian dengan melakukan healing itu dia malah membuat masalah baru gitu ya. Ketika kebanyakan healing liburan jadi nggak masuk kantor, malah jadi bermasalah di tempat kerja. Kemudian nyalain kantornya sih ya nggak, padahal itu cara healingnya yang keliru gitu. Yang keliru ya. Jadi apapun healingnya, apapun cara dia untuk membuat dirinya menjadi lebih baik, itu dia perlu punya panduan-panduan tadi, ada misalkan budgeting, ada nggak hal lain yang kemudian akan terganggu dengan healing dia itu ya. Intinya adalah kita ingin membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jangan menumpuk masalah dengan masalah. Psikolog bisa bantu nge-range itu semua nggak ya? Bisa banget. Misal saya pengen ke Mas Galang, Mas Galang, aku pengen liburan nih, salah satu healing saya nih, boleh nggak dibantu? Saya punya budgetnya segini, kira-kira liburannya kemana? Kalau itu agentur ya? Gitu, bukan psikolog ya? Tapi psikolog setidaknya bisa membantu lah ya nantinya. Dari permasalahan yang saya hadapi, baiknya saya harus apa gitu. Itu pasti. Kalau psikolog bantunya misalkan gini, Mas Adit mau mau liburan, yang dikejar dari liburan tuh apa sih? Kalau liburan dapat apa nanti setelahnya? Nah, apakah itu yang dibutuhkan? Jadi lebih ke arah bertanya tujuannya, esensinya untuk liburan itu sendiri, gitu ya. Jadi lebih ke arah membuat kita itu menyadari apa sih yang kita lakukan dan tujuannya udah pas apa belum? Gitu ya, lebih ke arah nantinya kita benar-benar pasti akan liburan nggak sih sebenarnya gitu ya? Bisa jadi seperti itu, atau mungkin bisa memberikan solusi yang nggak harus liburan, alternatif lainnya gitu. Alternatif lain. Oke. Aduh, ini menarik obrolan kita siang hari ini. Mungkin ini Mas, pesan untuk para milenial, mungkin salah satunya termasuk saya. Gimana caranya supaya
saya atau mungkin teman-teman di luar sana nggak gampang stres. Terutama mungkin dengan pekerjaan, dengan kadang kalau yang mungkin yang mendengarkan kita juga anak-anak kuliah, anak-anak sekolah juga. Gimana caranya biar mereka tidak langsung gampang stres, tidak gampang jenuh, tidak gampang suntuk? Ada tips dari Mas Galang? Oke, jadi kalau seperti tadi yang saya katakan bahwa stres itu terjadi kalau beban kita lebih tinggi daripada kapasitas maksimal kita. Nah, kadang-kadang, sering malah saya katakan, manusia itu jahat pada dirinya sendiri. Dia menumpuk beban terlalu tinggi. Semuanya dipikirin, semuanya dianggap ini harus aku yang menyelesaikan masalah. Artinya kemudian kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau kita memaksakan mengontrol itu, artinya beban kita akan semakin banyak. Nah, untuk itulah misal kita harus mampu. Oh, ini nggak bisa kita kontrol. Ya udah, direlakin aja, let it go gitu ya. Atau kita butuh bantuan orang lain. Nah, jadi apa namanya? Untuk menjadi untuk menjadi nggak stres ya, kita perlu untuk memahami mana sih hal yang emang bisa kita kontrol, yang bisa kita ubah gitu ya. Mana hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Kemudian pilihan kita gimana? Apakah akan ya sudah kita serahkan pada yang di atas contoh ya, atau kita minta bantuan teman kita atau profesional atau atasan gitu ya. Intinya adalah kita membagi beban, jangan sampai kemudian semuanya itu dikerjain sendiri gitu ya. Nah, kita kan orang Indonesia kan bangsa kolektif ya, sehingga lebih mudah bagi kita untuk asking for help. Nah, ini yang kemudian perilaku meminta pertama perilaku tahu kapan butuh bantuan dan meminta bantuan dengan baik, ini adalah menurut saya 2 skill yang paling utama untuk kita bisa mengatasi stresor yang ada di sekitar kita. Oke. Luar biasa. Ini kalau saya konsultasi ke psikolog mungkin bisa mahal. Ini obrolan mahal sebenarnya ini kawan UGM yang mendengarkan podcast kita siang hari ini. Ini terima kasih sekali Mas Galang sudah menemani saya dan juga pendengar podcast UGM tentunya. Ini banyak ilmu yang saya dapatkan, tentunya ini nanti akan didengarkan oleh kawan UGM semuanya. Dan untuk kawan UGM yang mungkin belum subscribe YouTube-nya UGM, silakan bisa langsung subscribe di YouTube-nya UGM di @Universitas Gadjah Mada. Dan yang ketinggalan mungkin episode saya ngobrol bersama dengan Mas Galang, podcast ini tentunya bisa diputar ulang di akun YouTube-nya UGM maupun di Spotify Universitas Gadjah Mada. Ini nanti semuanya akan tersedia. Dan tentunya teman-teman jangan lupa sekali lagi untuk follow semua akun media sosialnya Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti, untuk bisa dapat informasi yang terupdate dari Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Dan juga kami ingatkan mungkin kepada kawan UGM yang di luar sana tentunya untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Seperti disampaikan oleh Mas Galang tadi ya, kalau misalnya teman-teman sudah istilahnya merasa tidak enak begitu, bukan tidak enak badan, tapi sudah mulai full pikirannya atau mungkin sudah mulai jenuh, suntuk, silakan untuk bisa mencari aktivitas lain yang sekiranya itu bisa meringankan dulu begitu ya Mas Galang ya, sehingga bisa dikurangi bebannya, terus nanti bisa lebih fresh lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya. Itu terima kasih Mas Galang untuk waktunya dan juga terima kasih untuk kawan UGM pendengar setiap podcast Universitas Gadjah Mada. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.